Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal pertama, mulai ayat yang pertama. Karena hari ini saudara, hari kenaikan Tuhan, kita harus memperhatikan apa yang kita lakukan selama kita di dalam dunia ini. Di dalam Kisah Rasul 1 pasal 1 ayat 1 mulai, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sampai di sini. Saudara, kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus ini di dalam ayat-ayat ini dikatakan oleh Lukas. Lukas adalah seorang dokter. Dia adalah seorang sarjana di mana dia tidak dapat menulis begitu saja tanpa membuktikan. Maka kalau saudara melihat kitab Lukas, saudara akan tahu cara kerja daripada Lukas. Demikian teliti dan meminta bukti-bukti. Di dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa selama 40 hari Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia hidup. Bahkan di dalam Injil Lukas dikatakan bahwa pintu-pintu terkunci sekalipun Yesus masuk. Yesus kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada. Jadi untuk Tuhan Yesus selama 40 hari itu dia naik ke surga, turun, naik ke surga, turun, muncul sana, muncul sini. Nah, sekarang apa perlunya saudara? Dia menampakkan diri, lalu setelah 40 hari dia naik ke surga dilihat oleh murid-muridnya. Gunanya apa?
Kita kerap kali tidak memikirkan, saudara. Mengapa Tuhan Yesus pada waktu dia mau kembali ke surga, padahal selama 40 hari itu dia naik turun. Gampang enggak buat Tuhan? Hah? Lah buat apa kok dia lalu pada waktu naik kok supaya orang lihat semua? Kenapa? Buat apa? Buat demonstrasi? Hah? Atau buat apa itu? Buat kenang-kenangan. Saudara perhatikan, luar biasa Allah ini. Allah ini dia mau menyelamatkan manusia. Dia memakai cara manusia untuk dapat mengenal dia, melihat satu kenyataan dan membuktikan bahwa dia itu memang benar-benar manusia dan Allah. Sebab kalau Allah itu tidak pernah kelihatan, betul enggak? Hah? Wong Allah itu roh. Nah, saudara pernah lihat roh enggak? Hah? Loh, pernah lihat roh enggak? Enggak. Tapi sebagian mesti lihat, orang kebatinan mesti pernah lihat. Dan banyak orang Kristen yang bekas kebatinan itu banyak. Banyak. Loh. Lah malaikat itu roh enggak? Hah? Roh. Lah Maria ketemu malaikat enggak? Iya, jadi orang-orang tertentu bisa lihat kalau mata rohaninya dibuka. Nah, saudara belum pernah lihat toh? Berarti mata rohanimu belum pernah kebuka loh. Maka dari itu saudara, kita tidak dapat menyalahkan satu kepada yang lain. Karena apa? Kita harus belajar. Karena apa? Tuhan Yesus berkata, kita itu saling melengkapi. Perhatikan, ada yang matanya dibuka, ada yang tidak. Yang dibuka memberi kesaksian kepada yang tidak dibuka. Kalau yang tidak dibuka, jangan ngotot minta dibuka. Kenapa? Kalau malah terbuka, ketakutan kamu nanti. Sebabnya Yesus itu cara kerjanya luar biasa. Sampai saya kerap kali berkata begini. Kerap kali kalau saya sembahyang itu tidak minta apa-apa, tapi malah cuma ngomong ngagungin Tuhan. Sampai saya itu selalu ngomongnya, Tuhan, aku kok heran lihat Anda itu. Bingung aku sampean. Engkau itu memang aneh, tapi ya unik, saya bilang. Saya tidak bisa mengerti, engkau kok bisa sayang sama saya itu buat apa sih wong model kayak gini. Jadi saya tuh kerap kali cuma ngagumi Tuhan sampai heran-heran. Lah ternyata itu Tuhan tuh seneng. Loh, aku tidak minta apa-apa malah dikasih apa-apa. Nah, saudara yang minta-minta terus malah tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena saudara tidak akrab sama dia. Kalau akrab itu apa saja dikasih, betul tidak? Disayang-sayang, loh ya dah. Maka dari itu saudara, kita kalau menghadap Tuhan itu, kita harus mengungkapkan isi hati kita ini loh. Jangan yang di sini nih loh. Sebab di sini sama di sini itu beda enggak toh? Hah? Beda loh. Lebih kuasa di sini atau di sini? Hah? Di sini lah. Sebabnya apa? Sebab saudara masih di dalam dunia. Ini yang lebih dominan, masih banyak ini. Kenapa? Karena ini yang lihat, dengar, khawatir, takut, ini. Wah, masih banyak. Orang tua saja anaknya masih kecil-kecil, kalau sakit sedikit sudah bingung. Tuhan, anakku masih kecil. Loh, siapa yang mau manggil kamu tuh siapa? Kok ribut kayak gitu? Kenapa? Takut. Belum sudah takut mati. Tuhan belum ngomong sudah takut. Kenapa saudara? Karena saudara tidak mengenal dia. Saudara percaya tidak? Saudara lihat wayang. Wayang itu tergantung dalangnya atau sing nonton. Hah? Dalang? Betul. Tapi, ada tapi nih. Nek sing nanggap, yang bayar, yang nentapkan atau yang dalangi?
Saudara nonton wayang, manggil wayang sak perangkat anu. Yang netapkan saudara atau dalange? Kira-kira dalange bilang, "Enggak mau, aku mau main ini." Mbok bayari apa ndak? Enggak. Dia berkata apa? Aku sing bayar. Ya dah. Nah, saudara tahu enggak bahwa saudara dan saya itu sudah dibayar lunas oleh Yesus? Saudara dan saya sudah dibayar lunas, sudah dibeli. Lah kok kamu dalang dewek? Hah? Lalu Tuhan mengatakan, aku yang menetapkan karena aku sudah bayar kamu. Betul ya? Tapi nyatanya hidupmu yang dalangi kamu sendiri atau Tuhan? Hah? Hah? Kenapa? Karena kerap kali orang Kristen tuh gini loh. Kalau kamu punya rencana pedagang ini terutama. Pedagang-pedagang ada usaha. Wah, setelah masuk dilihat semua hasilnya gede ininya. Wah, ya konsekuensinya apa, negatifnya apa, positifnya ini. Sudah logis, gede. Baru masuk kepada Tuhan. Tuhan, ini loh Tuhan. Berkati ya Tuhan. Lah dalangnya siapa? Tuhan atau kamu? Hah? Saya gitu loh kok. Kok kamu jangan. Belajar jujur gitu loh, saya gitu loh. Sebab sementara ini anakmu, orang tua juga gitu toh. Anaknya mau kamu ini. Lo yang ngatur tuh Tuhan atau kamu? Anak muda. Kalau mau seneng sama orang, seneng dulu atau tanya dulu? Loh, Hah? Harusnya tanya dulu wong dia yang beli yang punya. Tapi ternyata kira-kira orang tua ini kerap kali dilangkai sama anak muda, anak-anaknya enggak? Hah? Kalau mau seneng sama orang lapor dulu sama bapaknya apa ibunya apa enggak? Kalau sudah terlanjur kepepet baru lapor, Pak, tolong Pak, ada apa? Lamarin dulu. Kok ngelamarin apa? Lah sudah kebacut. Loh. Nah, kalau sudah kebacut baru lapor. Loh itu dalangnya siapa? Loh yang bayari itu siapa? Orang tuanya atau anaknya? Ini loh saudara. Kita kerap kali dilampaui, orang tua ini dilampaui oleh anak-anak, tapi anak-anak orang tua ini tidak sadar kalau dia ini ngelampaui Yesus. Maka dari itu saudara, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia tahu bahwa dia adalah anak Allah. Maka dari itu dia pada waktu turun ke dalam dunia, selama dia di dalam dunia dia sebut namanya selalu, aku anak manusia. Sebab dia mau memberi contoh kepada saudara dan saya bagaimana menjadi manusia yang diperkenan oleh Allah. Sebab Allah yang punya segala-galanya, Allah yang membayar saudara dan saya. Dan Yesus memberikan contoh. Maka pada waktu dia di dalam dunia, dia yang merencanakan segala-galanya adalah Bapa. Pada waktu dia memilih 12 murid, Yesus berdoa semalam suntuh. Padahal Tuhan Yesus itu kalau sembahyang sebentar enggak. Lazarus mati saja Tuhan Yesus cuma ngomong apa? Bapak, aku tahu bahwa engkau selalu dengar doaku. Wah, ngomongnya enak loh. Kamu pernah berani doa gitu? Enggak berani. Kenapa? Karena kamu tidak akrab. Kalau kamu akrab seperti Yesus sama Bapak, berani. Bapak, aku tahu loh. Engkau selalu dengar nama doaku loh. Hebat toh? Lalu cuma ngomong, Lazarus keluar. Orang mati 4 hari sudah bosok. Keluar, etek. Loh, luar biasa. Tapi kalau dia milih 12 murid, semalam suntuh. Sampai saya tanya Tuhan, saya mbok omong gitu apa? Kok semalam suntuh perkara 12 murid? Tuhan Yesus berkata apa? Aku
bercakap-cakap dengan Bapa, diskusi perkara setiap muridku. Bayangin Yusa, tuh Bapak mengatakan Petrus, lalu Bapak menggambarkan Petrus nanti bakal nyangkal kamu begini. Tuhan, dia berkata, Bapak model kayak gini kok mbok pilih. Bapak berkata, itu yang rencanaku. Ya sudah. Oke, loh, saudara bisa menerima begitu? Dijadikan batu karang yang teguh, tapi bakal menghina kamu, menyangkal kamu. Kira-kira kalau kamu punya karyawan, sudah dikasih tahu Tuhan, itu, tapi bakal jual kamu. Kira-kira kamu mau enggak? Lalu kamu bilang, tidak apa-apa Tuhan. Dia bakal nyangkal kamu di pengadilan lagi. Bahwa dia tidak kenal kamu. Kurang ajar enggak? Tapi Yesus berkata, loh jadinya begitu Bapak? Iya. Kenapa harus begitu? Ini Petrus modelnya gitu. Kalau enggak nyangkal kamu dulu, enggak nyakiti kamu dulu, dia tidak bisa setia. Lah mau pilih orang yang baik. Itu yang paling baik kok. Orang kayak gitu kok paling baik. Loh, aneh toh. Itu Allah kita. Maka dari itu kita jangan membatasi kuasa Allah. Kita belajar akan firman Allah. Kita belajar pengalaman Yesus. Saudara tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. Karena dia menetapkan segala-galanya. Dia sanggup lakukan segala perkara. Mati pun bisa dibangkitkan. Pusing amat. Betul enggak? Tapi ini harus dikuasai saudara. Maka dari itu firman Tuhan berkata, firman-Ku yang akan menguduskan kamu. Firman-Ku yang akan membersihkan kamu. Maka dari itu tanpa engkau membaca firman tiap hari, engkau tidak akan dapat dikuduskan dan dibersihkan. Yesus, pada waktu dia sudah tahu bahwa waktunya sudah ditetapkan oleh Bapa 40 hari. Dan Bapa mengatakan kamu harus pulang. Yesus bertanya kepada Bapa, apa yang aku harus lakukan? Nampakkan dirimu. Buktikan. Sebab manusia tidak percaya tanpa bukti. Maka dari itu saya selalu katakan, alami. Baca Alkitab, alami secara pribadi. Jangan sekedar dengar. Dan kamu mengatakan, waduh, hebat ya. Hebat. Percuma, saudara. Alami sendiri. Memang, kalau ngalaminya itu ngeri. Jangan kamu kira kalau ngalami firman itu enggak ngeri. Ngeri. Tapi enak. Yang penting kan enaknya toh. Apa ngeri nih? Enaknya itu yang penting. Maka dari itu saudara, kita belajar dari firman Tuhan. Segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Bapa. Alkitab sudah berkata, jangan takut, jangan khawatir. Burung saja dikasih makan, masa kamu tidak? Sampai kita dibandingin sama burung. Bayangin saking tidak percayanya manusia ini. Dan Allah di sini mengatakan kepada murid-muridnya, dia menyatakan diri, dia pergi. Dan Alkitab berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Setiap firman Tuhan pasti digenapi, saudara. Tapi masalahnya nanti kalau Tuhan datang, saudara ini sudah siap apa belum? Ayo. Saudara mau ditinggal? Hah? Nggak mau dah? Hati-hati yang kira-kira yang ikut dengar firman dari Tuhan Yesus, lalu melihat kesembuhan, lalu dia mengalami banyak enggak? Hah? Tuhan Yesus pada waktu memberi makan orang jumlahnya berapa? 5.000 itu cuma laki-laki tok. Biasanya laki-lakinya sama perempuannya banyak mana? Banyak perempuan. Jadi kalau laki 5.000, perempuannya kira-kira berapa? 10.000, berarti 15. Anak-anaknya? Jadi kira-kira yang ikut mendengarkan itu ribuan, puluhan ribu.
Maka pada waktu Tuhan Yesus naik keledai, masuk Yerusalem, semua orang berkata, Hosana, Hosana. Tapi pada waktu Yesus naik ke atas kayu salib, salibkan dia, salibkan dia. Dan pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, yang matanya boleh dibukakan dan lihat, cuma berapa? 500 orang. Yang diberi makan laki-lakinya 5.000. Yang ditulis, yang boleh lihat Tuhan Yesus naik ke surga 500. Berapa persen? 5.500. Berapa persen? Orang segini banyaknya, kalau 10% berapa? Hati-hati saudara. Tidak jaminan kalau saudara lalu ikut rombongan rame-rame, lalu saudara sudah tercatat di dalam kerajaan surga. Hati-hati saudara. Maka dari itu kita harus alami secara pribadi. Kerap kali saya katakan, masuk surga tidak gandeng-gandengan. Pokoknya dewek-dewek. Tidak usah gandeng-gandengan. Sebab apa? Sebab ternyata suami istri pun susah diajak masuk surga. Istri kadang-kadang, ayo toh sembahyang. Sembahyang dewek-dewek. Masuk surga gandeng-gandengan. Padahal Alkitab mengajar kepada kita, rahasianya itu adalah apa? Kasih, kasih, bersatu, bersatu, bersatu. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Yesus hadir. Tapi kita tidak mau, saudara. Kau bakal ketinggalan. Saya barusan pulang dari Irian. Lalu ada seorang pembantu. Pembantu ini nenek-nenek agak sudah tua. Dibawa sama majikannya. Dia bilang gini, Pak Yusa, saya mau mengenalkan bibi saya. Siapa? Pembantu saya. Kenapa? Kepingin salaman sama Pak Yusa. Pengen ketemu salaman. Loh ada apa? Loh bibi-bibi kok ketemu kok kepingin salam. Sudah bertahun-tahun Pak, saya kepingin ketemu Pak Yusa. Yang namanya Yusa itu model apa? Lalu kenapa Bi? Saya dengar kaset dan saya bertobat. Dan saya ngalami apa yang Pak Yusa katakan, semua saya alami. Betul Pak, Yesus itu hebat Pak. Bayangin saudara. Kamu bakal ketinggalan kamu sama bibi-bibi gue ya. Dan dia, padahal dia ini pembantu, tidak bisa baca. Tapi dia lalu bilang sama nyonyahnya, Nyonya, bagaimana ya saya bisa baca Alkitab, sebab hamba Tuhan itu berkata baca Alkitab, alami. Lalu diajari sama nyonyai, huruf demi huruf. Sekarang baca Alkitab lancar. Dan semua Alkitab sudah dibaca. Sudah belum. Enak-enak kowe ya di kota ya. Nanti ketinggalan orang kota kowe. Dia baca Alkitab. Dia lalu dengar khotbah, dia berkata apa di dalam kaset? Kalau engkau percaya sesuai dengan firman Tuhan, lakukan firman, Yesus akan menyatakan dirinya kepadamu. Di dalam Yohanes 14 ayat 21 jelas katakan. Dan dia berkata apa? Tuhan, amin. Dia ketemu Tuhan Yesus. Waktu malam-malam dia tidur, di sebelah tempat tidurnya ada berdiri orang tinggi. Lalu dia bilang, karena dia ini bibi-bibi tua, taunya itu tidak tahu orang barat model apa, tidak tahu ini londo. Kok ada orang Belanda tinggi, pakai jubah putih, terus rambutnya kok agak panjang segini, mesem-mesem ngunjungi saya. Waktu dia tanya, siapa engkau? Yesus. Waduh Tuhan, engkau kok sayang. Aku genapkan firmanku. Nah, saudara tahu, kayak ketinggalan nanti. Maka dari itu dia berkata, apa betul yang dikatakan semuanya itu betul, bahwa Allah berbicara, bahwa Allah menyatakan dirinya. Dan saya ngalami, sampai nyonyahnya itu bingung saudara. Kenapa? Dia sekarang sedikit-sedikit sembayang. Bibi ini kadang-kadang dicari nyonya hilang.
kamarnya tidak ada, di dapur tidak ada, di tempat cucian tidak ada. Dan lalu anaknya tanya, Bibi kemana? Keluar? Tidak. Ini kemana ya? Mestinya sembahyang, cuma di mana? Nyumput ini. Tidak taunya apa saudara? Dia sedang membersihkan kamar mandi, lalu dia masuk baknya sedang dipel. Lalu di situ Tuhan berkata, sembahyang. Ya nongkrong dari situ sembahyang. Jadi hilang karena dia masuk bak kamar mandi. Waktu dicariin, si nyonyanya mau masuk ke kamar mandi kencing. Lu kok kosong? Dilihat, isinya orang bukan air. Oh sembahyang, bayangin saudara. Dan bibi ini berkata, aku kerap kali tidak bisa menyelesaikan pekerjaanku. Tapi nyonya mengajarkan, minta pertolongan malaikat untuk dikirim membantu. Dan semuanya sekarang selesai. Dan betul itu, Allah luar biasa. Bahwa Allah turut bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan itu dibuktikan semuanya. Maka dari itu saudara, engkau bakal ketinggalan kalau engkau tidak belajar dari firman Tuhan. Kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus sudah berkata, bahwa apa yang difirmankan semuanya akan digenapi. Bahwa surga itu tetap memang ada. Dan kalau saudara sudah pergi ke sana, saudara akan tidak sayang dengan apa yang ada pada kamu. Karena Tuhan Yesus berkata, di sini dikatakan tentang kerajaan. Yesus berkata di dalam ayat yang ketiga, akhir. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus sendiri memberikan perumpamaan. Seperti seorang yang mendapatkan harta karun. Yang tahu bahwa harta itu terpendam itu sangat berharga. Dan dia jual semua harta miliknya untuk membeli tanah itu. Karena dia tahu harta di situ berlipat-lipat kali ganda. Demikian juga dengan kerajaan surga, saudara. Kalau saudara dan saya dijanjikan bahwa kerajaan surga itu ada dan luar biasa, saudara tidak akan sayang melepaskan semua yang saudara punya. Sampai diri saudara sekalipun, mati sekalipun, engkau masuk ke dalam kerajaan surga belum cukup untuk membayar itu semua. Karena hanya melalui pengorbanan Allah sendiri Yesus, maka saudara dan saya dapat masuk dalam kerajaan surga. Tapi saudara masih terikat. Makanya saudara, kalau saya khotbah kerap kali saya berkata, saya ini sudah kepengen pulang. Tapi Tuhan selalu berkata, tugasmu belum selesai nak, selesaikan dulu. Waktunya nanti aku panggil kamu pulang. Sebab apa saudara? Sebab saya sudah dibawa ke surga. Saya lihat sendiri semua firman Tuhan digenapkan. Luar biasa saya katakan. Tuhan di sini luar biasa. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran. Tidak ada penderitaan. Semua sukacita. Dan Tuhan berkata, harga yang kamu bayar di dalam dunia mahal atau murah? Murah luar biasa Tuhan untuk mendapatkan masuk dalam kerajaan surga. Sebab harga itu sudah dibayar oleh Yesus. Maka dari itu jangan main-main saudara. Tuhan Yesus pada waktu dia mau naik ke surga, pada waktu dia mau selesai tugasnya di bumi, dia berkata apa? Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Apa yang menjadi doa Tuhan Yesus? Dan ini adalah nubuatan dan ini adalah ajakan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus sebelum dia pulang, sebelum dia naik ke surga, dia berdoa untuk saudara dan saya. Dia tidak hanya berdoa untuk murid-muridnya 12 orang. Tetapi dia berdoa untuk saudara dan saya. Dan belajar ini dan lakukan ini supaya saudara dan saya mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Sebab tidak semua orang yang menyebut nama Yesus masuk surga. Tetapi siapa yang menjadi pelaku-pelaku firman yang masuk. Di dalam Yohanes 17
ayat yang ke-20. Mulai ayat 20, Tuhan Yesus berdoa dan berkata kepada Bapa di surga, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Perhatiin saudara. Saudara dan saya didoakan, dan Yesus menghendaki saudara dan saya di dalam Dia, menjadi satu dengan Dia. Karena kalau engkau tidak di dalam Dia, menjadi satu, saudara tidak mungkin masuk surga. Sebab Bapa itu lihat saudara dan saya penuh dosa. Tapi kalau Yesus, engkau di dalam Yesus, Bapaknya lihat Yesus. Suci, kudus, masuk surga. Jadi kalau saudara tidak di dalam Yesus, tidak mendapat bagian. Tapi untuk Yesus, mau engkau masuk di dalam Dia, tidak bisa saudara tidak meninggalkan dosa. Maka dari itu saudara, waktunya sudah amat singkat. Ada salah satu ketua daripada perkumpulan, daripada hamba-hamba Tuhan, dia berkata begini, Pak, saya dalam satu hari Pak, dikasih mimpi sama Tuhan, istri sama saya sama, jamnya sama, waktunya sama, harinya sama, artinya sama. Mimpinya begini. Istrinya mimpi gini, Pak, saya ini aneh. Ada sekarang ini kok modelnya aneh. Ada orang langsung melahirkan anak, langsung ngomong Pak. Nangis atau ngomong? Saya bilang, ngomong kayak orang dewasa. Sampai saya bengong-bengong. Loh, lahir kok langsung ngomong? Sing suami, ada anak lahir, coprot, langsung jalan. Sampai saya bengong, lu anak lahir kok jalan? Lalu saya berdoa, Tuhan apa maksudmu? Tuhan berkata apa? Waktunya sudah amat singkat Yusa. Bayi-bayi rohani yang dilahirkan akan segera berjalan dan segera berbicara. Kalau tidak disingkatkan waktunya, kalau mereka harus dididik sampai puluhan tahun, terlambat. Karena waktunya sudah demikian singkat, maka Allah menghendaki saudara menjadi bayi-bayi yang cepat dewasa. Karena firman Allah. Dan dia sanggup lakukan segala perkara. Karena kalau dia berbicara semuanya mesti jadi. Maka dari itu saudara, kita harus perhatikan ayat-ayat firman Tuhan dan apa yang dikehendaki dan dirindukan oleh Yesus. Bahwa saudara dan saya masuk di dalam Dia. Dan segera menjadi dewasa di dalam Dia. Dan tidak bayi-bayi terus, kerdil terus. Karena waktunya sudah amat singkat. Dan kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Alkitab sudah berkata bahwa apa yang difirmankan semua digenapkan. Dan saudara perhatikan di dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tuhan Yesus sendiri menjelaskan perkara ini, saudara, kepada murid-muridnya. Dan hanya Allah yang membukakan rahasia-rahasia ini. Yang saudara dan saya bisa mengerti.
tanpa dibukakan oleh Allah, saudara tidak akan mengerti. Lalu yang kedua, saudara harus menyadari ikatan-ikatan yang menyebabkan saudara tidak dapat berkembang di dalam Dia, dan saudara harus lepaskan. Tanpa engkau lepaskan, Allah tidak akan dapat bertindak. Karena di samping Allah ada setan yang menuntut manusia, menuntut Allah untuk bertindak adil. Maka kelepasan harus dimulai dari diri kita sendiri. Tapi kerap kali orang Kristen berkata apa? Tolong Pak, doakan saya, lepaskan saya. Karena saudara tidak sadar. Bibi ini yang di Irian, dia punya ikatan, saudara. Karena dia punya ilmu. Ilmunya apa? Ilmu maling. Aneh. Dia ini dulu turut orang Jakarta. Dan ini dibuktikan oleh nyonyahnya. Dia turut orang di Jakarta. Lalu turut di Jakarta ini, dia turut orang Tionghoa. Nah, orang Tionghoa ini bicara bahasa Tionghoa. Tidak tahu Kuoi, tidak tahu Gek, tidak tahu Teochew, tidak tahu Hokkien, tidak tahu saya. Pokoknya dia turut ini berpuluh-puluh tahun sehingga bibi ini juga bisa ngomong. Nah, lalu dia turut suaminya ke Irian, lalu di sana suaminya meninggal, lalu dia kerja menjadi pembantu lagi. Pas turut seorang Tionghoa lagi kaya raya. Setelah turut di sana beberapa minggu, si tuannya ini pulang-pulang dari kantor, kelihatannya curiga sama bibi ini. Ngomong sama nyonyai dalam bahasa Tionghoa. Yang persis majikane bibi ini. Ngomong begini sama nyonyai. Kamu ini kalau naruh barang, uang, perhiasan jangan sembarangan. Ini pembantu bibi kan baru. Siapa tahu dia suka mencuri. Bibinya langsung angkat tangan dia bilang, kamu curiga sama saya ya? Balesi bahasa Cina lagi. Wah. Lalu tuannya sama nyonyai sampai melongok. Hah? Ternyata bibi pinter bahasa itu. Langsung dia bilang, kamu curiga saya ya sama saya ya? Kalau saya mau hartamu, kamu sudah habis. Lalu dia demonstrasi. Pintu yang dikunci, lemari yang dikunci, dideketin sama dia, ditiup. Buka lemari ini. Dia bilang, kalau aku mau ambil, kamu tidak tahu. Kamu jangan curiga. Dan saya mau hari ini juga keluar, karena kamu tidak percaya. Keluar. Lalu turut anak Tuhan ini bertobat. Saudara tahu, setelah dia bertobat, dia berkata apa? Tuhan, aku mau engkau bersihkan. Firman-Mu membersihkan. Lalu setelah dia baca firman, setelah dia bertobat, lalu nyonyanya bilang, Bi, ilmumu masih enggak, Bi? Oh ya, kok enggak pernah tak lihat-lihat ya? Langsung dia pintu kuncian disetiup. Enggak buka, hilang. Lalu dia berkata, oh hilang semua nyonya. Hatiku sekarang damai sejahtera. Karena aku punya Yesus segala-galanya dan dia membersihkan aku loh. Tapi saudara, ternyata Tuhan berkata kepada saya, Yusa katakan kepada mereka, mereka masih banyak ikatan-ikatan yang belum terlepas. Sebab Alkitab sudah berkata, kalau engkau tidak di dalam Yesus, engkau tidak akan dapat masuk dalam kerajaan surga. Engkau tidak akan disatukan dengan dia. Dosa, terang, dan gelap tidak bisa bersatu, saudara. Kalau engkau mau masuk di dalam dirinya Yesus, Allah Bapa melihat engkau di dalam kesucian dan kekudusan. Yesus berkata, kau tidak bisa bertuankan dua orang, Allah dan Mamon. Saya kerap kali khotbah tentang hal uang. Banyak orang berkata, uang terus. Saya berkata, Tuhan yang perintah. Kalau orang yang saya khotbah perkara uang tersinggung, pasti orang itu ikatan. Sebab memang sengaja Tuhan tuh mancingnya gitu. Maling selalu berteriak, maling. Maka dari itu Tuhan berkata, katakan. Sebab jangan saudara kira bahwa ikatan dengan mamon itu gampang. Ini dialami oleh seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang sudah bertobat. Dan Tuhan berkata, banyak hamba-hambaku akan jatuh karena mamon. Mereka tidak sadar, saudara. Salah satu contoh, ada seorang tua, dia bilang sama anaknya berkata begini, nak, aku mau beli kacamata. Nah, setiap dia ngomong sama anaknya,
ngomong mau beli kacamata terus. Nah, anak-anaknya ngasih terus toh. Yang satu ngasih 200, yang satu ngasih 100, yang satu ngasih 100, jadi 400. Lalu dia beli kacamata, tanya ke optik, cuma 175. Loh, harusnya kan beli toh. Tapi karena ini masih ada iketan, mikir, buat apa beli kacamata? Buat baca aja kok di optik 175. Beli di tukang luak saja toh. Kan murah. Akhirnya ke tukang luak. Lalu tukang luaknya berkata begini, ini baru, murah lagi 20. Mana ada barang baru 20, pasti barang curian toh. Roh Kudus ngomong, jangan beli. Itu barang curian, barang kutuk. Aku kan tidak salah Tuhan, ini orang jual, saya beli. Dibeli. Apa terjadi saudara? Dia beli, bawa pulang, diam-diam tidak ngasih tahu anaknya. Mesti dimarahi. Naik mobil, kaca mobilnya pecah. Tidak ada apa-apa, kena tanah, bersimpangan dengan mobil lain, tanahnya loncat, kena kaca, piar, kacanya pecah semuanya. Lalu Tuhan bicara, karena kamu beli kacamata 20, kamu mesti membayar kaca mobil mahal. Saya ngalami loh saudara, saya dulu ngalami. Saya beli apa? Nah, cuma beli tang. Di Banci, saya tanya tang berapa? 2000 dulu. Di tukang luak 200. Nah, saya bilang, sama-sama butuh tang ndak baru. Beli tukang luak saya, barang curian 200. Saudara tahu? Saya bawa pulang, Tuhan berkata, kamu beli barang kutuk ya. Karena kamu terikat uang. Terikat uang bagaimana Tuhan? Kenapa kamu tidak beli uang 2000 ya kamu bisa? Lah ini murah kok Tuhan. Barang curian, barang kutuk. Apa terjadi? Besok bangun-bangun, mobil saya dibuka orang, alat mobil semua digotong orang. Semua bekakasnya hilang semua. Angkut hilang. Saya bilang buka-buka. Wah jadinya lebih dari 200 ini. Repot hilang semua. Bayarnya mahal saudara. Sebab kamu masih terikat oleh mamon. Hati-hati. Sebab kamu juga begitu. Beli barang yang murah saja. Padahal Tuhan berkati banyak ya dah. Kalau masih kolektor 10.000, sayang 100 saja. Pantesan setiap kali berkat itu miliknya anak-anak Tuhan yang tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Karena apa? Berkati tambah terus. Karena apa? Berinya banyak terus. Sampai saya sekarang enggak berani saya. Pokoknya Tuhan, berapa Tuhan? Segini, beri. Masa bodoh, habis minta lagi. Wong di surga Bapak. Ini loh saudara, berpikir-pikirannya Yesus. Jangan terikat, lepaskan ikatan-ikatan mamon ini. Yang kedua, ikatan-ikatan seks. Perkara-perkara pikiran ini. Sebab Yesus sudah berkata, manusia semua jatuh dalam perkara uang, tahta, harta, dan seks. Tidak bisa lepas. Kecuali di dalam Yesus bisa dilepaskan segala-galanya dan hidup penuh penyerahan. Maka dari itu kalau saudara tidak malam ini engkau lepaskan, kalau Tuhan nanti datang engkau akan ketinggalan. Jangan enak-enak. Waktunya sudah amat singkat. Kita harus benar-benar berani membayar harga yang Tuhan minta kepada kita. Sebab Allah tidak minta apa-apa. Allah tidak minta hartamu, tidak minta apa-apa. Allah minta hatimu. Berikan kepada Dia. Waktumu berikan kepada Dia. Pikiranmu berikan kepada Dia. Dan baca firman Tuhan, dan firman ini akan membersihkan engkau dan saya. Dan engkau akan masuk di dalam diri Dia. Dan Allah melihat engkau dan saya menjadi satu kesucian dan kekudusan di dalam Dia. Ini yang Allah mau. Supaya pada waktu Yesus datang, Dia dapati engkau layak. Dan engkau dan saya masuk
di dalam kerajaan surga. Jangan sampai ketinggalan, saudara. Waktunya sudah amat singkat. Kita kerap kali hanya datang menjadi anak-anak yang masih bayi. Anak yang bayi itu coba perhatiin. Kalau kita datang dari kantor, dari mana, anak yang masih kecil itu selalu bilang apa? Mana papa oleh-olehnya, betul enggak? Selalu minta enggak? Kira-kira kalau orang anaknya sudah dewasa, tanya gitu kamu ketawain enggak? Anakmu sudah dewasa, lalu asal ketemu, mana pah oleh-olehnya? Kamu ini kok kayak anak bayi aja, minta oleh-oleh terus loh, betul enggak? Saudara, kita tidak sadar bahwa engkau dengan Yesus itu cuma selalu minta. Tetapi saudara harus berubah menjadi dewasa. Saudara yang masuk dalam rencana Allah atau Allah yang masuk dalam rencanamu. Yesus selalu berkata, kehendak Bapa yang jadi. Yesus selalu dia masuk dalam rencananya Bapa. Bukan Bapa yang masuk dalam rencana saya. Tapi saudara, selalu Bapa masuk rencana saya. Betul? Kamu punya Bapa? Tuhan berkati ya. Loh, kamu enggak tanya-tanya kok enggak diberkati. Lalu, kalau kamu mau ngerjakan apa terlalu capek, Tuhan berkata, kerja nak 6 hari, 1 hari untuk Tuhan. Wah Tuhan, kesempatan ini, kebut aja dulu. Kalau sudah sakit, Tuhan, sembuhkan dong. Tuhan berkata, rencananya siapa? Rasain lu sekarang sakit. Habis uangnya, untungnya jadi habis kerja, habis buat bayari dokter. Lah ya dokter ya kerja, dokter tidak ada orang sakit nanti tidak makan. Lah kamu kerja ngotot-ngotot jadi sakit bayar dokter, habis lagi. Lah saudara tahu, kalau engkau disakit berarti Yesus kasih kepadamu karena engkau ditegur. Kalau engkau dan saya menyenangkan hati dia, engkau tidak usah minta, pasti diberi. Dia Allah yang luar biasa. Coba kita lihat, kenapa kita sama Bapa menjadi satu di dalam dia. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Coba perhatikan saudara, kita akan tahu. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-25-26. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan perhatikan, aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Perhatiin, aneh enggak? Nama Bapa diberitahukan, nama Allah diberitahukan kepada saudara dan saya, supaya kasihnya Bapa di dalam diri saya. Nama yang mana yang dikasih tahu? Hah? Ayo. Namanya Allah yang mana yang dikasih tahu buat saudara supaya kasihnya itu ngalir? Hah? Yesus? Loh, di sini namamu Bapak. Siapa? Loh, Bapak sama Yesus itu lain apa sama? Hah? Loh, kalau sama pada waktu Tuhan Yesus di dalam dunia, Bapaknya gak ada di surga. Di dunia, surganya kotong. Enggak, Bapaknya tetap di sana, Yesusnya tetap di sini. Nama yang siapa? Yang dinamakan nama Bapak. Bapak. Nama itu yang dikasih tahu. Allahnya siapa? Agama mana yang berani memanggil Allah Bapak? Ada? Orang Buddha, orang Islam, orang mana saja berani memanggil Allah namanya Bapak? Orang Israel sekalipun dia berani ngundang Allah Bapak? Siapa yang berani? Yesus. Di samping Yesus siapa yang berani? Saya. Kamu enggak berani toh? Berani enggak?
Berani dong. Sebab apa? Sebab kalau engkau manggil dia Bapak, hubunganmu dengan dia adalah anak dan Bapak. Tidak lagi tuan dan hamba, tetapi anak dan Bapak satu. Itu rahasianya, saudara. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata, namamu yang aku beritahukan kepada mereka, karena aku mengenal engkau, karena aku anakmu dan engkau Bapakku, dan aku beritahukan kepada mereka, yaitu supaya mereka satu di dalam engkau, Bapak. Sampai saya pada waktu itu tanya, nama yang mana? Yehova. Tuhan berkata, Bapak. Loh, nama yang mana? Ya Bapak. Loh, Bapak, iya. Sebab tidak ada manusia yang berani menyebut nama Allah sebagai Bapak kecuali muridnya Yesus. Kalau saudara dan saya di dalam Yesus, maka kita berani mengatakan, ya Aba, ya Bapak. Maka Bapak melihat anak-anaknya diberikan apa saja yang kau butuhkan. Luar biasa Allahku. Sehingga kalau kamu ketemu sama bapakmu masa gini, ya Allah, ya Pak yang baik, Pak. Ya tidak ada model gitu. Saya tahu deh Bapak ya baik. Lalu, ya Allah Bapak yang suci, kudus. Sudah gitu-gitu baru bilang, aku minta. Loh, mau nodong ya kalau leren gitu-gitu. Lah kalau sama bapakmu kamu baik sama bapak saya, kalau sama papa saya, anak saya kalau sama saya, ya dia ngerangkul saya, kadang-kadang saya rangkul, dia lalu kalau ngomong papa, Pak, duit Pak. Iya dah. Pak, aku kepengen beli ini. Ngomong gitu dah. Masa ngomong gini, papa yang baik. Kau selalu kan ngasih saya ya Pak ya. Ya, Pak mau minta apa? Mau minta sekoleren muter-muter kayak gitu lah ya. Lah itu ternyata kamu gitu lah. Ya Tuhan Allah yang di surga, jauh di sana di mana surganya enggak tahu. Kalau ngomong ya, Tuhan Engkau tuh hebat, Bapakku tuh luar biasa. Aku butuh ini loh Tuhan. Cuma ngomong gitu, Tuhan aku butuh ini. Dah urusanmu. Mau kasih kapan sukamu, pokoknya mesti ada wong engkau itu Allah baik. Mesti ada, tahu lah. Wong engkau berkata, firmanmu berkata, aku cukupi kok selesai. Belum kadang-kadang belum ngucap saja bapaknya sudah ngasih. Karena apa? Dia tahu isi hatimu. Ya toh? Tuhan berkata, Alkitab berkata apa? Sebelum kamu mengucapkan, Bapak sudah tahu. Lah kok kamu bingung? Tak usah bingung. Jadi anak muda apa tuh, tidak usah bingung. Tuhan sama jodohku, tidak usah bingung. Tuhan wis siapin apa jodohku, engko tempelke wis bar. Tidak usah pusing-pusing. Jangan lalu gini, Tuhan aku seneng ini loh. Allah masuk rencanamu lagi. Itu kerdil, itu kecil. Kita masuk dalam rencana Allah. Allah akan merencanakan kita. Dan hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan. Lepaskan ikatan-ikatan itu. Lepaskan kelemahan-kelemahan daging. Sangkal diri. Saya selalu katakan apa? Kalau engkau tidak baca Alkitab tiap hari, kalau engkau tidak membaca, berdoa tiap hari, minimal di jumlah-jumlah itu 1 jam, saudara tidak akan dapat bergaul erat dan melekat kepada Dia. Engkau tidak akan akrab tanpa bergaul dengan Dia. Datang dekat, datang dekat, datang dekat. Enak saudara. Sebab saya tadi mau ke sini, saya datang dari Bandung jam 3 baru sampai di rumah Pak Rudi. Saya masuk kamar, saya bilang gini, saya terus terang. Sebetulnya orang bilang, masuk ya sembahyang dulu Pak, supaya nanti bawa firman. Saya enggak, saya terus terang, Tuhan aku capek, aku tahu tidur dulu ya. Nanti 1 jam tolong bangunin ya Tuhan. Aku mau menghadap kepadamu karena mau menyampaikan firman untuk anak-anakmu. Lalu saya ngomong, tubuh, daging, pikiran, kamu capek, tidur dulu supaya nanti membawa firman Tuhan dengan seger. Amin. Tidur, bleksek, tidur dah. Habis itu bangun jebret, pas.
Bayang Tuhan, engkau meh ngomong apa? Ini, wah hebat ya Tuhan engkau tuh. Wong anakmu itu mbok sayang-sayang gini kok ndableke luar biasa. Maka saudara ini disayang Tuhan luar biasa. Saya cuma tanya, dikasih tahu, omong ini, ajarkan mereka supaya di dalam aku, supaya kalau aku nanti datang jangan sampai ketinggalan. Sebab mereka sudah menyebut aku Bapa. Tapi mereka tidak hidup dalam kekudusan dan kesucian. Masih hidup dalam kekotoran dan kenajisan. Dan aku tidak suka. Waktunya sudah singkat saudara. Jangan sampai nanti kalau sudah dia tempat tidur rumah sakit. Sudah ada isa apa-apa. Ampuni Tuhan. Loh, tolak. Sementara sehat berikan kepada dia yang terbaik. Maka Tuhan yang memeliharakan kita. Dan Tuhan akan memberitahukan apa saja yang akan terjadi dalam dirimu. Kalau engkau menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Banyak anak-anak-Mu yang datang dengan pergumulan, masalah, sakit penyakit. Tetapi mereka tidak menyadari masih ada ikatan-ikatan yang menghambat sehingga mereka tidak lepas dari masalahnya, dari sakit penyakitnya. Tuhan ampuni. Mari Tuhan Roh Kudus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan Engkau pada malam hari ini berbicara, ingatkan satu demi satu ikatan-ikatan anak-anak-Mu di tempat ini. Supaya jangan sampai terlambat Tuhan. Karena ini firman-Mu, peringatanmu dan teguranmu untuk anak-anakmu di tempat ini. Mari saudara, periksa diri, terbuka di hadapan Allah, berdoa dan katakan jujur di hadapan Dia. Karena kalau engkau tidak jujur pun Allah tahu dan setan menuntut, sehingga Allah tidak dapat bertindak menolong saudara. Tangan Allah tidak terlalu pendek untuk nolong saudara, tetapi dosa-dosamu, ikatan-ikatan ini yang menyebabkan menjadi penghalang, sehingga Allah tidak dapat bertindak untuk engkau.